berarti mereka nggak skinny pop-up ya? Berkembang biak. Nggak bisa skinny pop-up Ya tuh nggak kan tahu. mesin. Kan ada pabrik kali. Emang mesin bisa skinny pop-up? Kalau ketemu kita jangan dilawan, kabur aja. 3M bersaudara. Lu kebayang nggak kalau umat manusia di 1 miliar tahun lagi kayak gimana? Enggak ada. Hah? Jadi tai. Nggak, lu kebayang nggak? Jadi tai. Jadi pupuk kompos. Jadi tai. Iya. Kan pada mati. Oh gitu? Diganti Jadi, robot kalau nggak sih? sesuatu yang mati harus jadi tai gitu? Iya. Oh gitu? Sampah bumi. Bukan jadi tanah gitu? Enggak. Oh. Abang, diganti jadi robot nggak sih? Hah? Robot? Ya kan itu kalau kebanyakan orang kan mikirnya jadi robot ya. Karena apa, teknologi sekarang? Iya. Gua abis baca itu cerita sebenarnya itu manusia bukan jadi robot masa depan. Jadi spesies lain kayak alien. Buku ini berjudul All Tomorrows. Iya. Dia tuh penulisnya ini CM Kesemen, dia tuh ngesimulasiin kalau gimana manusia di abad 20 menjelajahi alam semesta. Itu dalam kurung waktu 1 miliar tahun. Oh, berarti udah ada teknologi maju dong. Di sini udah ceritanya. Awal mulanya tuh si manusianya ini dari bumi, dia punya teknologi buat pindah ke Mars, bikin kehidupan baru. Kapal terbang itu? Iya, pakai kapal terbang. Nah, jadi tuh di sini momennya manusia udah istilahnya krisis ekonomi dari politik, geopolitik dunia, udah gitu istilahnya bumi ini udah kayak sekarat posisinya. Jadi mulai tuh ada proyek bukan proyek ya. Tujuan lah umat manusia ini untuk mencari kehidupan baru selain di bumi. Nah, kehidupan baru atau tempat tinggal baru? Tempat tinggal baru salah. Tempat tinggal baru. Tempat buat tinggal kayak sumber daya gitu lah ya. Iya. Nah, di sini tuh manusianya pindah ke Mars. Nah, di Marsnya ini pertama tuh dari bumi dilempar lah kayak mikroba. Jadi diledakin pakai bom di atmosfernya si Mars selama butuh waktu berabad-abad, nggak langsung bisa pindah. Jadi butuh berabad-abad biar ada menghasilkan oksigen atmosfernya. Udah gitu, masalah airnya juga ada dari pecahan komet yang masuk ke Mars. Udah gitu, yang ngasilin ada lautan di situ. Itu emang butuh waktu yang lama, nggak bisa langsung pindah. Nah, setelah udah selesai Marsnya udah sekiranya udah layak dihuni. Disitulah awal perpindahannya. Oh, nggak hanya ini doang air. Di situ flora dan faunanya dibuat semirip mungkin sama bumi. Imitasi. Bilang imitasi enggak, cuman kayak di cloning kali ya. Jatuhnya kayak cloning. Di situ barulah bisa ditempatin. Nah, yang nempatinnya pertama tuh bukan para astronot, tapi anak kecil. Akhirnya dari situ berkembang. Kenapa anak kecil? Ya karena emang itu si anak kecil, gue nggak tahu kenapa harusnya anak kecil, gue juga nggak ngerti. Cuman di situ dibilangnya nanti ada berkembang pelan-pelan. Di situ akhirnya banyak penduduk. Emang anak kecil bisa berkembang biak? Kecil nggak sih buat? Ditulisnya itu tuh maksud lo yang pertama kali menginjak kaki tuh anak-anak kecil. Bukan berarti orang dewasa yang nggak ngikut. Maksudnya tuh berkembang kali, bukannya dia berkembang biak. Jadi mungkin dibilang kayak bahan percobaan. Kayak kan biasa ada yang bilang kalau dulu tuh film planet monyet ya. Biasanya kan monyet di percobaan. Jadi mah enggak, anak kecil yang menginjak pertama. Nah, kan di situ nanti ya kalau anak kecilnya mati kan tinggal buat anak lagi ya. Iya, nggak gitu anjir, nggak ada di bukunya nggak ditulis begituan. Intinya anak kecil, udah ya. Udah gitu nanti pelan-pelan di situ mereka mulai beradaptasi. Nah, akhirnya umat manusianya ini tuh fisiknya kayak ikut berubah, ngikutin lingkungan sekitar. Karena di Mars ini gravitasinya kan lebih nggak seberat bumi ya, tekanannya. Jadi berevolusi. Nah, jadi bentuk fisiknya tuh jadi manusia lebih kurus, lebih mirip kayak alien gitu ya.
alien kan di ciri khasnya kan badannya Iya, pada iya kayak gitu. kayak kurus-kurus, Iya. terus otak pada gede. Nah, jadi manusia itu apa yang sekarang tinggal di, Menyesuaikan tempat. nah, manusia yang tinggal di Mars itu Alam. sekarang disebut sebagai Martians. Nah, udah Siapa yang ngasih nama? Ya penulisnya yang nulis. Enggak, aku Mungkin Martian ini mungkin Dan ada Mars masih- tapi ada kok di cerita Martian juga. iya udah gitu. Nanti berapa tahun selanjutnya mulai tuh terjalin hubungan antara penduduk bumi dengan penduduk Mars. Kayak apa? Padahal kan penduduk Mars juga kan hasil dari bumi juga, nggak ada penduduk lokal. Ya kan di sana udah jadi menganggap diri mereka di sana udah punya budaya sendiri, politik sendiri, budaya sendiri, ekonomi sendiri. Kayak pindah ada negara peradaban aja, baru. kan? Ya udah beda lagi hitungannya sama yang bumi. Ya sumber-sumber alam yang baru lah. Itu yang bisa dimanfaatin, yang lebih bagus daripada di bumi. Karena bumi juga posisinya udah sekarat lah. Jadi nggak hancur jadi bumi akhirnya diselamatkan bahasanya gitu. Nah pas waktu udah terjalin entah gimana di sini mungkin ganti generasi banyak Martians ini yang merasa diri mereka nggak punya dirugikan dari hubungan itu. Kenapa? Ya nggak tahu, cuman nggak dijelasin, cuman dibilang akhirnya mereka tuh buat propaganda mulai dari seni media kabar terus informasi. Jadi kalau di itu mereka buat lagu-lagu yang bikin lirik kayak istilahnya penduduk Mars tuh lebih baik daripada penduduk bumi. Oh, ngiring opini gitu ya. Ya macam gitu. Udah gitu akhirnya mulailah di dalam kerjasama ini si pihak Martians kayak ngekat dalam sepihak. Nah itu tuh bikin bumi rugi banget. Pokoknya kehilangan 3/4 dari penghasilannya tiap tahun di bumi. Para Martians biar kerjasama lagi, tapi akhirnya mulai dengan cara memaksa. Akhirnya nggak dapat jalan tengah, disinilah bumi nyatain perang. Oh, jadi perang sesama manusia? Akhirnya perang sesama manusia. Jadi perang antar bintang, ini perang antar bintang pertama nih umat manusia. Nah perangnya itu nggak perang kayak di Star Wars, enggak. Ini mah perang jadi adu ini teknologi kayak pakai robot. Paling megah siapa yang robotnya paling megah, pakai yang kompleks lah gitulah. Gundam. Ya nggak Gundam juga aja, nggak diceritain. Pokoknya teknologinya ini dua pihak ya. Dua pihak ini bisa saking hebatnya ini teknologi bisa ngancurin satu sama lain. Pakai nuklir. Mungkin lebih dari nuklir. Mungkin ya. Tuh udah gitu pas waktu perang ternyata cuma berapa tahun ya? Beberapa tahun dalam dua pihak tuh mengalami kerugian yang berat tau gak? Jadi 1/3 umat manusia di bumi itu punah. Sisa 1/3, berarti 2/3-nya yang punah. Berarti lagi-lagi yang dikorban siapa coba? Semuanya dua pihak, nggak ada yang menang. Berarti pihak sono juga kayak gitu. Para sipilnya. Iya, ya intinya sipil, iya benar. Kenapa aku warga negara Martian? Enggak, Martian dari pihak Mars juga banyak kerugian. Akhirnya sisa-sisanya penduduk yang selamat ini merasa kalau ini dilanjut malah memusnahkan umat manusia. Akhirnya berdamailah mereka. Nah berdamai, udah gitu mereka berkembang berapa ribuan tahun kali ya. Akhirnya ribuan tahun ini mereka punya teknologi buat menjelajah alam semesta. Pas lu bilang kan jadi kayak perbedaan antara, nah itu sama-sama manusia kan, cuman berevolusi karena lokasi tempat tinggal di Mars. Ya, beradaptasi dia planet itu. Jadi dia menganggap dirinya itu kayak makhluk baru. Iya. Bukan melihat menurun dari manusia. Enggak, jadi iya kan kayak terus dia berlawan dengan sesama manusia. Iya, enggak. Jadi propagandanya gini bilangnya, manusia itu lama, udah old fashion, sedangkan kita ini baru untuk masa depan. Jadi berarti kan dia mulai memisahkan dong. Iya. Menganggap mereka lebih beda dan lebih
tinggi daripada manusia yang di bumi. Jadi ya ada pemisahan akhirnya. Itu ada karakter utamanya gak? Dibawa sama protagonis kah? Atau apa? Ada ceritanya mah cuman kayak cerita kejadian aja nih mah, nggak ada pemeran utama, nggak ada pemeran. Berarti nggak ada misbelief gitu? Wah ada, jadi emang rentetan kejadian apa umat manusia dari bumi ke Mars, kayak dari Mars. dokumenter kronologi gitu. Ya macam gitu kayak dokumenter. Nggak ada komedinya. Ada. Ada emang cerita apa nih? Berharap apa ya? Goblok, lu berharap apaan anjir? Ada romcom. Nggak ada anjir. Jadi sampai Ada. Jadi kalau nggak salah tuh, nanti kan ini lu nyambung sama itu. Kalau nggak salah, kan umat manusia ini udah kerja sama bumi. Mereka punya teknologi buat menjajah dunia dong. Nah nanti itu tuh orang-orang ini benar-benar maju, kecerdasan baru dapat semua. Sudah gitu mereka kayak istilahnya bikin pesawat yang bisa terbang ke antar planet. Nah itu tuh disebutnya star people, manusia bintang gitu. Itu bahan bakarnya pakai apa? Iya kan BBM. teknologi ya nggak tahu anjir kan, kalau bahan bakar di Mars tuh beda kali, bukan bensin. Ya nggak tahu lah konsumsi dia atau enggaknya ya, gue juga nggak tahu. Pokoknya tuh apa mereka udah menjelajah. Nah orang-orang ini itu karena pintar tapi ada kekurangannya. Nah kalau jadi cinta mesin. Ketergantungan sama mesin. Ya karena emang nganggap mesin ini udah kayak barang wah gitu loh. Ya udah mempermudah mereka. Cuma nggak lama sih kejadian itu. Soalnya masalah utamanya ntar bakal datang. Nah itu tuh apa? Jadi manusia ini berpikir kan, dia tuh udah bisa pergi-pergian antar planet, kok mereka nggak menemukan makhluk yang istilahnya punya akal. Tunggu bentar nih. Komedinya mana? dia bilang nggak ada komedi Nggak ada tadi. komedi anjir. Kalau komedi cuma gitu doang, sebatas cinta mesin ya. Itu kan anggap aja oh ya romco ya, romance komedi. Ya, ya pokoknya gitulah. Udah gitu. Nah, mereka kok aneh ya di beberapa luasnya planet kok nggak nemu dengan makhluk-makhluk. Ya akhirnya cuma ketemu makhluk-makhluk yang kecerdasannya kurang loh, Kak. Kayak maksudnya bisa berpikir mandiri. Jadi kayak cuma sebatas hewan, insting doang. Nah, mereka akhirnya merasa takut. Wah, jangan-jangan di luar sana tuh ada makhluk apa kayak umat manusia gini nih. Iya. Makhluk pinter. Akhirnya di sana mereka buat teknologi buat berjaga-jaga, senjata gitu. Cuman itu awal kancuran umat manusia di situ titiknya. Mereka kayak sesuatu kejadian nggak bisa dihindarin tuh. Akhirnya mereka bertemu makhluk yang pinter banget. Siapa? Namanya Q. Ya. Ini gue sebut kaum ya, karena itu kan cuma sebutan mereka ya. Nah kaum Q ini itu tuh dia cerdas makhluk yang istilahnya udah turunannya tuh selama 1 miliar tahun lebih. Bentuknya tuh kayak serangga, tapi mereka kayak predator gak sih? Kecoa. Ya dibilang kecoa sih. Film predator gitu, serangga gitu kan itu? Predator enggak. Alien serangga. Lu ngomongin yang mana? Alien. Kalau alien kan dia kan makhluk xenomorph ya, istilahnya yang palanya panjang tuh ke belakang. Nah, cuma enggak benar-benar pure serangga, kayak ada sayap, ada kakinya, tangannya. Nah, itu tuh dia tapi pinter. Dia tuh punya teknologi yang dia tuh pokoknya kecerdasannya tuh bisa ngomong dia. Menguasai ngomong bisa. Pokoknya makhluk kayak manusia tapi lebih cerdas. Menguasai nanoteknologi sama manipulasi genetik. Jadi punya senjata yang bisa begituan. Jadi dia tuh kaum ini sama kayak manusia, punya agama, punya budaya, punya istilahnya kehidupannya sendiri. Nah tujuan mereka itu dalam semesta mengubah alam semesta sesuai kecocokan mereka. Makanya dia di berbagai planet tuh istilahnya kalau ada sesuatu yang mereka anggap nggak sesuai dengan agama, istilahnya maksudnya keyakinan mereka, itu tuh diubah sesuai keyakinan mereka. Kayak manusia nih. Nah manusia tuh dianggap nggak sesuai sama tujuan mereka lah. Kenapa? Ya karena ataupun mereka bisa
nganggap juga saingan. Kayak dia Iya. ada makhluk cerdas lain gitu loh. Mereka takut kena pestisida. Ya enggak anjir, bukan Ya, pestisida. kayak ada kaum saingan gimana sih? Dia Iya, nggak mau, iya kayak gitu. nggak mau nanti masalahnya kayak ini manusia bisa bahaya nih, bisa ngancurin kaum gua nih. Nah, Mendingan tujuannya gua merasa hancurin terhalangi. duluan. Nah, ya kan tujuannya merasa terhalangi. Jadi mereka nyerang duluan karena mereka juga kan teknologi lebih Canggih. advance lah ya kan Iya. daripada manusia. Lebih unggul. Nah, di situ manusia diubah-ubah bentuknya. Ada yang jadi tai gak? Ah, itu enggak sih, cuman bentukannya Kamu agak tertarik dengan tai ya, kayak Iya. dari tadi ya. Lu punya ketertarikan sama tai emang. Ngomongin tai mulu deh Fesus. sebelum bikin video ini. Fesus. Ya enggak anjir. Pokoknya tuh bentuknya macam-macam sih, tapi sesuai ininya. Planetnya misalkan nih, kalau planetnya banyak air, nanti si manusianya itu Kayak ikan. kayak ikan. Perenang sih. Manusia Pernah, ikannya iya. kayak mermaid apa gimana? Oh, mungkin lebih ke ikan ini ya. Bukan ikan terbang ya. Apa ya? Jadi Ini ikan. bentuknya pasti aneh sih ya. Ya pokoknya udah kayak hewan-hewan aja dah. Oh, bukannya kayak Itu tuh di apa bagus. di bukunya tuh ada gambarnya. Ada. Pokoknya tuh tiap nanti di penjelasan Ini novel apa sih? Kok ada gambar? novel bukan berarti nggak ada gambar. Novel mah ada gambar kadang Ada ilustrasinya Oh, ada. emang ada di Kadang halamannya. enggak, kadang Gua ada. kira full kayak komik kah apa gimana kan gua nggak tahu. Enggak. Biasa ya tuh. takut bang. Serem ya, ngobrolnya serem aja. Galak anjir. Pokoknya tuh ya intinya manusia tuh banyak diubah. Jadi kayak kayak ini jadi cacing. Jadi cacing tuh kenapa berubah jadi cacing? Jadi manusia ini iklimnya tuh mataharinya panas. Ulet-ulet gitu. Iya, mereka Uget-uget. Uget. jadi mereka tuh kayak istilahnya hidup di bawah tanah. Jadi si kaum hiunya ini ngubahnya kayak gitu. Ada yang juga yang Oh, di musim dingin iklimnya jadi yeti gak? enggak. Kalau musim dingin sih gue lupa ya ada apa enggaknya ya. Cuman kalau misalkan itu macam-macam sih. Jadi gimana tempat tinggal itu juga pokoknya manusianya ini nggak hanya berubah bentuk doang, tapi berubah juga kecerdasannya. Ada yang kecerdasannya udah kayak setara hewan. Terus ada juga yang kerja hidup kayak misalkan nih ada yang cuma bentukannya kayak batu, tapi cuma mata doang, kan nempel-nempel. Batu. Nah, yang parahnya lagi tuh mereka bukan ada yang berubah jadi kecerdasan jadi hewan, ada yang juga berubah bentuknya. Mereka jadi diri masih manusia normal. Tapi bentukannya dia nggak punya indera kayak mulut, pakai tangan. Jadi istilahnya mereka tuh sadar kalau mereka tuh hidup tapi indranya hilang. Tapi hilang. Jadi kayak mereka jadi kayak misalkan nih ada makhluk yang mereka nggak bisa ngomong udah kayak normal. Jadi kayak ngomong kayak hewan, tapi dia kesadarannya kayak manusia. Jadi kerjanya tuh nangis. Jadi nangisnya tuh kayak hewan gimana sih kalau kita lihat kayak kucing nangis gitu kan ya. Itu tujuan si ku ini tuh apa sih? Karena kalau dibilang tujuannya jelas juga enggak, karena habis sudah di gembar-gembor umat manusia diubah-ubah enggak sekitar berapa juta tahun ya. Pokoknya tuh 40 juta deh, inget gue ya, gue cari lagi. Itu tuh mereka tiba-tiba pergi. Karena merasa tujuan mereka udah selesai. Jadi mereka pergi ke planet lagi ya. Jadi dia cuma iseng doang di situ gitu nggak? Ya hitungannya dibilang iseng ya, macam iseng juga sih. Shit. Iya. Jadi tiba-tiba pergi dong ninggalin umat manusia aja gitu. Nah, di situ banyak umat manusia yang udah berubah tuh. Si Boba akhirnya gue sebut spesies ya. Lalu udah banyak macam kan. Iya. Nah, spesies manusia justru yang pasti tinggalin sama kaumku malah punah. Dan gitu ada juga justru semenjak kaumku pergi, mereka ini berevolusi. Jadi Berevolusi mereka kayak istilahnya bergenerasi, mereka akhirnya kecerdasannya menambah. Jadi ini banyak yang istilahnya ada yang punah, ada yang enggak. Yang enggak ini justru mereka bisa bangkit bahasanya. Walaupun dengan bentuk apa adanya, tapi bentuknya juga berevolusi. Kan ada banyak, cuman yang gua bisa cerita, menurut gua 2 spesies yang penting tuh ada ini spacer. Jadi tuh dia tuh spesies manusia yang tinggalnya di galaksi, di luar angkasa, bukan di planet. Karena
kebanyakan kan kalau kaumku ini kan ada planet yang diubah-ubah ya. Iya. Nah dia juga diubah tapi dia mainnya di ruang angkasa. Iya. Nah karena di ruang angkasa ini dia apa ya berevolusi, bentukannya palanya gede karena udah gak ada gravitasi kan. Nah terus udah gitu tapi karena palanya gede bikin dia kecerdasannya kuat. Ya itu kali otaknya mau besar. Nah iya, beda kalau misalkan planetnya ini punya tekanan Berarti dia apa nggak tuh? stunting. Ya bilang stunting sih. Soalnya badannya kecil, palanya Kecil, gede. palanya gede, matanya gede. Cuma Oh, iya gue lupa ada satu lagi. Kalau nggak salah tuh yang ini kaumnya namanya penghancur ya. Oh, kaum penghancur lah bahasanya gitu. Jadi dia tuh salah satu spesies manusia yang berhasil mewarisi kepintarannya ini Star People. Star People tuh Yang itu yang tadi yang orang-orang berhasil yang habis dari bumi dan Mars yang akhirnya menjelajahi galaksi sebelum kaumku datang lah. iya. Nah itu kan teknologi bagus-bagus tuh. Iya. Nah dia berhasil mewarisi itu. Nah udah gitu dia menganggap diri mereka inilah sukses lah. Daripada saudara-saudara spesies dia, kaum-kaumnya yang udah pada berubah. Ada juga kan yang gua inget nih ya, kayak kaum hedonis namanya. Itu hedonis jadi istilahnya hidupnya itu cuma buat senang-senang. Iya gitu doang. Apa itu? Ini pokoknya gitu doang, pokoknya gitu. Apa itu? Iya pokoknya gitu anjir lah. Udah gitu pas udah berevolusi mereka kesenangannya bermacam-macam akhirnya ada yang suka bernyanyi. Gak ada yang tahu jokesnya anjir. Emang apa ada itu? Nggak tahu. Main Facebook mukanya. Ya pokoknya gitulah. Nah yang kaum penghancur ini dia tuh menganggap karena dia udah gue lupa. Jadi tuh si kaum ini karena udah berevolusi akhirnya mereka kayak istilahnya punya teknologi yang nyari ini saling komunikasi. Jadi istilahnya mereka kayak nyari kabar nih, ada gak umat manusia kayak gua? Ternyata ada juga tapi yang udah berbeda tuh gak? Akhirnya mereka saling komunikasi, kontakan gitu lewat radio. Iya. Ya mungkin gitu kali, gua gak tahu bahasanya. Pokoknya mereka kontakan, cuman awalnya masih lewat sinyal pakai radio. Karena kok radio udah lama gitu. Ya istilahnya masih komunikasi kayak telepon lah. Telepati dong ya, dari antar galaksi. Yang gue bilang, ini mah di sini ceritanya manusianya tuh bukan kayak alien bisa telekinesis atau enggak. Nah, siapa? Pokoknya bukan manusia kayak bisa telekinesis, jadi istilahnya masih ada teknologinya, alat lah, masih alat bantuan. Dan gitu berangsur-angsur tukeran informasi sampai akhirnya mereka bisa bikin pesawat. Nah di situ mulailah saling ketemu. Udah ketemu akhirnya mereka umat manusia ini bikin namanya disebutnya ya kekaisaran kedua. Kekaisaran kedua atau kekaisaran baru lah. Jadi istilahnya kumpulan manusia-manusia yang kerajaan lah. Ya yang tuh ada. Iya. Nah udah gitu. Cuman ini jadi masalah. Yang Spacer ini dia kan berubah, berevolusi. Dia tuh disebutnya jadi Astemor. Jadi turunannya dari Spacer ini bergenerasi akhirnya mengubah namanya jadi Astemor. Nah Astemor ini dia tuh istilahnya gak mau ikut urusan si kekaisaran ini, tapi mereka juga gak mau ganggu. Kayak gue gak mau ikutan deh, gue mau urusan gue sendiri, berkembang sendiri, tapi gue juga gak mau ganggu nih kekaisaran. Nah bedanya sama yang penghancur ini merasa gue sukses nih sebagai manusia pewarisnya Star People. Gue nganggap orang-orangnya yang saudara sepupu-sepupunya ini spesies ini itu mah cuma kumpulan gagal. Nah udah gitu dia juga punya bukan terobsesi ya jadi dia tuh si penghancur ini dia bikin teknologi yang sampai ngubah diri mereka jadi mesin. Jadi ngubah bentuk badannya nih jadi mesin bentuknya bulat. Itu mesin maksudnya kayak mesin jadi kayak apa ya? Jadi badannya jadi besi-besi.
Jadi besi bentuk bulat. Nah, awal-awalnya generasi pertamanya dicisain ini otaknya doang. Otaknya tuh masih organik lah. Ya kan, masih otak biasa. Cuman generasi selanjutnya diubah otaknya juga akhirnya ikut mesin. Jadi benar-benar full mesin. Nah, udah gitu mereka tuh ya apa ya, merasa egonya gede. Penghancur ini disebutnya namanya gravitasi, karena emang dia kekuatannya tuh benar-benar mengendalikan ini dari gravitasi. Cuman salahnya yang ketemu musuhnya tuh malah kaum Astemorph, yang istilahnya manusia yang istilahnya canggih juga nih. Nah, yang dilawan begituan, akhirnya mereka lawan lah kan kaum Astemorph. Nah, Astemorph ini karena punya teknologi kuat, akhirnya cuma butuh beberapa tahun doang, si mesin langsung kalah keok sama kaum Astemorph. Nah, di situ setelah kekalahan itu kaum Astemorph nggak langsung babat abis di mesin, justru kaum Gravital ini mesinnya dimanfaatin sama Astemorph buat memajukan teknologi mereka sendiri. Akhirnya di sini dalam perang saudara antara Kekaisaran Baru dengan Gravital yang mesin yang menang, akhirnya Kekaisaran Baru. Ini tuh jatuhnya udah di luar galaksi, bukan galaksi ini kan Bima Sakti gitu, udah jauh entah kemana. Kayaknya udah jauh, pokoknya planet-planet lah, dibilang planet-planet. Nah, udah gitu kan Astemorph ini memanfaatkan mesin. Di situ dia istilahnya dibilangnya tuh udah kayak dewa di galaksi itu. Jadi di dewa galaksi itu dia bikin peradaban. Cuman di sini tuh umat manusia istilahnya terbagi berbagai kelas. Astemorph paling tinggi, kaumku ini yang nyerang umat manusia. Akhirnya dia tuh bangun teknologi, tapi istilahnya nggak buta juga sama sekitar alam semesta. Dia tuh kontak-kontakin nih galaksinya, galaksi-galaksi lain. Mendingan kata Astemorph tuh mendingan kita datengin duluan dengan istilahnya diplomasi perdamaian tuh gak, ketimbang nanti mereka nyerang kita gitu loh. Nah, ternyata banyak di tetangga-tetangganya itu galaksi yang sama wahnya gitu, makhluknya dia nerima. Di situ malah terjalin kerjasama, jadi kayak bikin sekutu akhirnya. Nah, udah banyak gitu sekutunya, akhirnya mereka ketemu sama kaumku. Nah, ketemulah kaumku kan di planet di sisi alam semesta, dijebret, kalah langsung kaumku. Mantap. Iya, benar-benar langsung dijebret sama Astemorph. Satisfying banget. Iya, langsung dijebret, kaumku punah langsung. Tapi bisa aja si kaumkunya sepuh-sepuhnya bikin dosa si cucu-cucunya. Nah, iya akhirnya kayak gitu, Pak. Kayak menanggung dosa nenek moyang. Manusia kan hidup begitu. Iya, kayak mengulang sejarah gak sih? Iya, kayak gitu mengulang. Akhirnya pas sudah dijebret kaumku, nah benar-benar istilahnya Astemorph jadi penguasa alam semesta nih. Ya kan? Sama sekutu-sekutunya. Nah, jadi di suatu selanjutnya tuh bertahun-tahun namanya ada peneliti dari kaum petinggi lah di Kekaisaran Baru tuh, dia ngelihat mau nyari asal usul manusia. Maksudnya benar-benar di mana sih titik awal semua ini gitu loh. Jadi di mana titik awal semua ini, dia cari tuh kejadian-kejadian dekade-dekade sebelumnya, kayak pembantaian, terus awal mulanya Astemorph dia di mana, itu semuanya benar-benar dilacak. Walaupun dia tuh publik menyampaikan ide ini ke publik, tapi mereka nggak interest tuh gak, karena bagi mereka sejarah tuh ya udah masa lalu gitu. Nah, akhirnya walaupun publik nggak interest, tapi tetap aja Kekaisaran Baru akhirnya nyiapin kapal buat istilahnya ekspedisi ini nih, nyari titik asal muasalnya manusia. Akhirnya kenapa nggak pakai time travel gitu, pakai alat balik ke masa lalu? Kan pasti nggak tahu ya, kalau diceritain ini tuh teknologi time travel nggak ada loh. Ya sih, bakal ngerusak timeline. Mesin waktu nggak ada kayak itu. Jadi benar-benar katanya canggih. Iya, tapi benar-benar lurus aja semua timeline waktu ceritanya.
bener-bener timeline lurus, nggak ada yang bisa balik ke masa lalu, nggak ada. Ya tuh pusing juga gak sih si auto ntar? Nggak tahu lah gue nggak masalah itu mah. Cuman pas udah terlalu mudah ntar kayak masuk muter waktu kembali terus dari itu tinggal bunuh asal usul manusia. iya kan kalau di film-film kan kayak gitu, kayak kalau di film tuh kayak misalnya kan apa ya, balik ke masa lalu mengubah kejadian ya kan, itu kan ada paradoksnya ya kan. Mungkin di cerita ini emang full lurus aja gitu, kayak nggak spiral gitu ceritanya, enggak. Nah ini gue lanjut nih ya. Makanya mereka tuh butuh waktu yang lama mencari bumi, akhirnya ketemulah bumi. Pas didatengin sama turun di Nganjuk ya? Hah? Turun di Nganjuk. Gimana?